Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, kita fokus ke aku sudah menjanjikan tentang video yang akan mengajak orang-orang indigo untuk menonton videonya Muhammad Faizar Official. Muhammad Faizar Official yang tentang rukyah rukyah syariah kalau nggak salah ya. Syariah pokoknya itu Ustadz ini menangani rukyah yang syar'i. Jadi kalian cobalah lihat, cobalah tonton, terutama yang senang dengan yang mistis, yang senang dengan misteri, yang senang dengan indigo. Saya sarankan kalian untuk menonton video Ustadz Muhammad. Jangan, nggak ada ustadznya ya di depannya itu, channelnya nggak ada channelnya juga sih. Jadi Muhammad Faizar Official. Coba kalian cek di searching Muhammad Faizar Official di YouTube, channel YouTube-nya itu di sana. Kalian belajar dari sana secara Islamnya seperti apa. Islam memandang orang-orang indigo, orang-orang yang memiliki indera keenam, yang bahkan dia bisa melihat, katanya bisa melihat masa depan, atau dia bisa melihat sesuatu yang gaib. Coba lihat Ustadz itu ya, tonton rukyah, mengenai rukyah, tapi Ustadz ini juga menjelaskan tentang seperti apa sebenarnya indigo itu. Yang kalian bilang kelebihan, yang kalian bilang itu suatu anugerah, lihat dari sisi pandang Islamnya seperti apa ya. Karena dari sisi pandang yang saya pahami sebagai seorang muslim dan saya belajar dari Ustadz, katanya, dan ini keilmuan dan tidak harus katanya juga sih sebenarnya, saya sampaikan ilmu yang saya dapat, bahwasanya orang yang indigo, orang yang memiliki indera keenam, jangan bertengkar, ada yang bertengkar, orang yang memiliki indera keenam atau apalah itu namanya, itu sebenarnya mengalami gangguan dalam dirinya. Istilah kata bisa dibilang, kalau yang saya tangkap ilmunya itu, ada jin yang dalam dirinya yang itu mempengaruhi cara pandang, dan terutama cara pandang sih. Jadi ketika kalian melihat sesuatu itu juga ada keterlibatan jin di sana. Selain dari dalam diri kalian, juga memang apa yang kalian tapak di luar itu juga ada keterlibatan jin juga di luar sana gitu kan. Dari sisi Islam yang saya tahu ini ya, dari saya belajar, jin yang bisa memperlihatkan dirinya itu bukan jin abal-abal yang katakanlah yang masyarakat umum biasa gitu, bukan. Kalau di manusia itu masyarakat umum bukan. Jadi jin yang bisa memperlihatkan dirinya itu cenderung rata-rata itu memiliki kemampuan lebih khusus, semacam sihir. Jadi memang bukan jin yang sembarangan sih sebenarnya yang bisa memperlihatkan dirinya itu. Karena yang saya tahu dulu banget, saya pernah ngaji ke ustadz juga. Kan ini saya beberapa ustadz dia referensinya. Jin ketika menampakkan dirinya, dia membutuhkan energi yang sangat besar. Ya, pada saat itu kenapa dikatakan benar, Al-Qur'an mengatakan bahwa pada saat lu melihat itu, iblis, hantu yang kalian bilang hantu, iblis atau apakah itu, pada saat dia menampakkan dirinya, pada saat itulah posisi dia yang paling remah, paling rentan, yang gampang sekali untuk kalian tindas sih sebenarnya. Harusnya kalian tidak takut, tapi karena kalian memperlihatkan ketakutannya, si iblis ini malah senang justru mempermainkan kalian. Seharusnya kalian tidak takut, kan lebih kuat, lebih sempurna penciptaannya. Justru karena kalianlah yang membuat iblis ini menjadi lebih senang, lebih terlihat kuat. Sebenarnya pandangan kalian yang membuat iblis ini terlihat kuat, pada dasarnya tidak. Justru pada saat dia menampakkan diri, dia di posisi yang mengeluarkan energi yang sangat besar, dia membutuhkan energi yang sangat besar, dan saat itulah dia pada posisi yang sangat lemah. Itu saya tahu dari dulu bang, bahkan dari kecil mungkin sudah dikasih pemahaman seperti itu. Dan kemudian makin besar saya mengenal tentang indigo, tentang kisah-kisah misteri. Ini harus belajar lagi dari sisi Islam, terutama kalian yang muslim. Jadi jangan sampai kalian salah menyikapi dan kemudian kalian mengajak orang lain untuk menonton. Misalnya kalian membuat itu untuk konten, membuat orang-orang yang menonton kalian itu menjadi salah persepsi,
menjadi salah dalam memandang sesuatu, dalam memahami sesuatu, jadi secara keilmuan malah justru menyimpang. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai seperti itu. Apalagi di antara kalian yang saya tahu semacam Frisly yang terkenal ya, Frisly dengan Marsha-nya itu sempat terucap katanya memang agak buat dia itu sangat cukup mengganggu. Frisly ini kalau kamu menonton ini, saya sarankan kamu coba deh konsultasi. Kamu nggak mau menghilangkan itu, kamu nggak mau kemampuan kamu untuk melihat yang gaib-gaib itu nggak mau hilang, setidaknya kamu konsultasi. Saya nggak menyarankan kamu untuk gimana, itu ada di diri kamu, keputusan ada di diri kamu. Atau selain Priscilla, siapapun yang merasa dirinya bisa melihat sesuatu yang gaib, yang indigo atau apalah istilahnya, silahkan kalian tonton channelnya Belajar dari Muhammad Faizar Official. Aku sarankan seperti itu. Minimal kalian tahu dari sisi lainnya ya. Kalau kalian muslim apalagi ya, kalau non muslim ya setidaknya kalian belajar cari ilmunya dari sisi pandang lain ya. Ini yang saya ajak di video ini, yang pernah saya janjikan saya akan membuat video khusus tentang indigo, misteri, alam gaib atau apapun itu. Saya senang awal-awal itu ya cukup mengikutin aja sih sebenarnya, tapi memang saya sambil belajar juga seperti apa, pengen taunya gitu. Yang saya tidak bisa ngelihat itu alam-alam gaib, alam-alam misteri dari sisi mereka yang indigo, pengen tahunya seperti apa cara pandang mereka, bagaimana mereka menyikapi. Aku juga pengen tahu. Jadi jangan sampai justru kalian menakut-nakuti, bikin orang lain yang harusnya bisa bangun malam untuk sholat tahajud akhirnya takut ke kamar mandi. Jangan sampai seperti itu ya. Kemudian ada hal-hal lain yang membuat efeknya negatif, yang entah apa, hindari. Jadi jangan berkontribusi yang negatif maksudnya. Justru ketika kalian memiliki kemampuan itu, kan jadi bisa secara bisa menambah eksperimen, bisa menambah ilmu dengan cara katanya misal nih ya, kalian bisa melihat sosok indigo, kan bisa melihat reaksi-reaksi yang alam-alam gaib itu. Katanya misal ketika kamu masuk ke suatu daerah yang angker, dibacakan azan, apalagi kalian muslim ya, banyak muslim sih di sana. Azan itu mereka pada kabur terbirit-birit pada saat azan. Lihat, kalian kan bisa melihat, kalian bisa belajar dari sana. Benarkah kalian secara langsung bisa membuktikan kebenaran ayat-ayat Allah di sana seperti apa? Justru kan bisa lebih gitu loh dibandingkan kita yang nggak ngelihat. Lari terbirit-birit, bahkan bukan cuman untuk menakut-nakuti itu fungsinya sebenarnya, ada yang lebih jauh lagi. Saya juga dapatnya dari Ustadz juga. Artinya ketika lu azan di satu tempat yang angker, menandakan bahwa dakwah Islam telah sampai di tempat itu. Ya, dakwah Islam telah sampai di tempat itu. Itu yang lebih penting lagi. Kalau lebih jauh lagi, kalau kalian peduli dengan perbaikan, perubahan, lebih jauh lagi, bukan cuma sekedar pengen membuktikan eksperimen, ingin lihat makhluk-makhluk, kemudian bereksperimen apa, coba bunyikin azan, wah memang efeknya seperti ini, bukan cuma seperti itu ya, tapi lebih jauh lagi bahwa kalian ingin menandakan bahwa ini dakwah Islam udah nyampe di tempat yang mungkin orang-orang tidak berkunjung ke sini. Kami sampaikan bahwa Islam hadir di sini sekarang ya. Begitupun ketika aku pernah ngomong di satu video bahwa aku pernah diajarkan sebenarnya pada saat di majelis taklim, diajarkan untuk berdoa segala macam, termasuk satu diantaranya yang belum lama ini diingatkan lagi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu doa itu sebenarnya udah lama saya dapat tapi kemudian saya nonton lagi channelnya Ustadz Muhammad Faizar Official, diingatkan lagi. Makanya cukup mudah menghafalnya karena pernah dihafal, kemudian dibahas lagi, aku cuman mereview ulang, mengingat lagi ya, nggak harus ngeliat lagi ininya, teksnya gitu maksudnya, karena sebelumnya udah hafal, dilupakan, diingetin lagi. Efeknya itu kan guling katanya. Jin itu guling, ada yang kepanasan, ada yang teriak-teriak kayak gitu, dan saya buktikan sakit pinggang
Di pinggang saya sudah lama sakit. Lumayan sekarang aja doh. Yang biasanya hari-hari itu berasa banget di pinggang itu gimana ya. Ini lumayan alhamdulillah. Bukan cuman itu sih. Itu wasilah aja salah satunya, karena saya juga akhir-akhir ini juga nonton di Facebook, disarankan oleh Syekh Ali Jaber untuk sering kalau kalian tidak sempat membaca doa wiridan, maksudnya wiridan sih yang lama biasanya, minimal kalian setelah sholat fardu, sholat wajib, membaca Yasin. Kalau kalian sibuk banget, sibuk sampai nggak bisa wiridan, nggak bisa sempetin berdoa segala macem, minimal kalian baca Yasin, karena mungkin terkait dengan fitnah yang banyak beredar sekarang ini di kalangan umat Islam. Jadi ya itulah, jadi nyambung sebenarnya antara ustadz yang satu, ulama yang satu dengan yang lain, nyambung, ada benang merah kalau kata kita, atau benang hijau saya nggak tahu atau bahasanya apa, yang penting ada keterkaitan. Jadi tidak berbenturan sih sebenarnya kalau karena memang rujukannya sama, Al-Quran dan Sunnah ya. Saya dapatnya tahun kapan, waktu kecil, begitu gede makin nambah lagi. Tapi tidak berbenturan ya, ilmunya itu tidak berbenturan. Tak kasat mata yang saya tonton itu, terutama tak kasat mata ya, karena banyak anak-anak muda di sana. Acong, lu nggak pernah berubah lu. Ya Allah, mau kemana sih dek? Ada kucing lewat, maaf. Di bawahnya ini ada saya habis review puding sih, maaf ya. Tak kasat mata ada Acong di sana yang aduh Cong, saya kayak kalau nggak salah bukan muslim si Acong ya. Muslim Priestley, terus ada Kang Denny bukan Denny Darko ya, Denny Darko bener, Denny Darko di sana. Terus siapa lagi yang ting-tengnya tuh, ada satu lagi tuh satu lagi cewek siapa lupa, maaf ya teteh. Ya maaf ya mbak ya, satu lagi ini. Jadi ting-tengnya itu ada 4 orang yang di kasat mata itu. Satu lagi si teteh itu siapa ya, lupa si teteh itu. Terus jurnalisa ya, yang sering saya tonton, bukan menghakimi kalian, saya cuma mengajak kalian, ayolah coba cari ilmu dari sisi lain, karena apalagi muslim ya, dari sisi keislaman seperti apa. Tak kasat mata Mbak Risa, aku juga ngefans juga, bahkan sempat mau mengunjungin kafe jurnalisa, karena memang aku mengikuti tapi aku mengikuti dua sisi supaya kita sama-sama belajar, maksudnya dari sisi orang-orang indigo dengan dari sisi syariat ya. Dengan pemahaman saya yang seperti ini, dua sisi itu akhirnya ketemu sisi positifnya sih, sebenarnya bisa saling bersinergi kalian tuh sebenarnya, antara syariat dengan kalian, kemampuan kalian yang seperti itu sinergi. Tapi sebenarnya dari sisi Islam, indigo itu gangguan. Harusnya ini di depan ya, indigo itu gangguan. Jadi gangguan yang ada dalam diri kalian bisa, dan juga gangguan dari sisi jin yang ada di luar kalian juga, yang menampakkan diri itu, mereka itu juga bisa merupakan gangguan. Dan yang terutama yang ada yang membuat kalian bisa melihat itu gangguan jin yang ada dalam diri kalian sih sebenarnya. Itu yang sebenarnya terjadi. Cuman kalian menganggap itu anugerah, ya itu cara pandang kalian ya seperti itu ya, memang tidak bisa disalahkan karena itu tanggung jawab kalian dengan Allah yang maha kuasa gitu. Kita sih cuman dari sisi kita yang dari luar aja, itu kembali ke diri kalian sih sebenarnya. Awas kucing lewat sini. Ini ada puding di bawah loh ya, itu gangguan sih sebenarnya. Kemampuan kalian bisa melihat itu atas bantuan jin. Awas lewat sana dek, nggak percaya nih ada kucing nih, dan di bawah ada puding, aku bekas tadi review. Dek lewat arah lain dek, pengen turun. Yang aku pahami itu gangguannya Jeng, yang aku pahami itu gangguan, terutama Priestley yang kayaknya udah capek banget, pengen bisa dengan kemampuan yang seperti itu, susah tidur ya. Emang rata-rata seperti itu yang indigo itu ya, gelisah. Emang efeknya seperti itu, memang efek sampingnya seperti itu. Karena kan bisa tiba-tiba ada yang memperlihatkan dirinya, yang makhluk gaib itu capek nggak capek,
Makanya ada yang berpikir untuk saya pengen menyembuhkan itu supaya tidak terganggu lagi, dan beberapa sudah berobat ke ustadz, bukan berobat ya, ikhtiar gitu loh, ikhtiar ke ustadz gitu ya. Yang mau sembuh nih, yang mau mengembalikan ke normal dan menghilangkan gangguan dalam diri kalian, gangguan-gangguan jin, cobalah tonton video Muhammad Faizar official. Sebenarnya Ustadz ya, saya langsung aja Muhammad Faizar official supaya kalian tidak ngetik ustadznya itu di sana nanti, tapi mungkin akan muncul juga sih gambar ustadznya. Cuman kalau kalian langsung ke channelnya Muhammad Faizar official ya, seperti itu gangguan ya. Itu gangguan yang kalian bilang anugerah, itu memang cara pandang kalian saja, tapi dari sisi keislaman itu gangguan jin yang ada dalam diri kalian, yang memperlihatkan hal-hal yang gaib-gaib itu, bantuan jin kalian ya, ulah jin yang ada di dalam diri kalian. Nah yang repot itu ketika kalian bisa melihat semua itu, yang repotnya nih, yang bikin jadi kayak negatifnya ke sana, agak melencengnya itu, kalian apa yang disampaikan jin ini dijadikan rujukan. Itu bahaya besar bagi umat ini gitu loh, bagi masyarakat. Bahayanya di sana. Kalian jadikan apa yang dinyatakan oleh jin-jin ini dijadikan rujukan. Ini yang akhirnya bisa dibilang, bahkan mungkin bukan mungkin lagi, bisa melanggar syariat. Bisa melanggar syariat. Ya, bisa melanggar syariat. Karena jin itu kan melencengkan, membelokkan. Kalian tahu lah jin itu gimana senangnya mereka berbohong, berdusta. Dan kalian bahkan ketika jin bercerita dijadikan itu bahwa itu satu kebenaran, benar dulu terjadi seperti itu. Sedangkan jin itu tukang bohong cuy, bisa berbohong. Bahkan istilahnya ketika dia mewujudkan seseorang, menampakkan dirinya, mewujudkan diri dari orang yang sudah meninggal, jadi kayak apa ya, menyerupai orang yang sudah meninggal. Bahkan dia bisa jadi belum, nggak tahu apa yang terjadi dengan orang yang sudah meninggalnya itu gitu loh, kisahnya, silsilah hidupnya, bisa jadi dia nggak tahu, dia hanya menyerupai. Dan kemudian dia ngomong bla 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 bla, dan kalian percaya bahwa itu benar, kisah itu ada dan terjadi pada orang yang sudah meninggal tadi. Misalnya dia sedang menceritakan orang yang sedang meninggal itu yang jadi bisa dibilang penyimpangannya tuh di sana. Saya bawa kunci jadinya ini, aduh sakit bunyi ya, bentar. Gitu. Itu yang membuat itu rawan penyimpangan. Kalian jadikan itu rujukan. Ya. Kalian jadikan itu rujukan. Kemudian orang-orang yang memiliki kemampuan ya, semacam membaca masa depan segala macamnya itu, memang mungkin jadi satu kayak benar terjadi, tapi itu kalian atas bantuan jin coy. Gimana pun itu ada campur tangan jin di sana. Kalau kalian salah menyikapi, salah memandang sesuatu itu, waduh bahaya cuy. Ya repot sih kalau itu masalah keyakinan kalian sih ya. Cuman kalau yang muslim, ini minimal yang muslim saja, minimal kalian belajar dari sisi Islamnya, belajar dulu, kalau bisa diskusi dengan ustadz lah yang ngerti, yang memang pakar di sana. Oke? Minimal yang pakar di sana. Aku tadi baru sampai jurnalis ya, DMS itu apa, Diari Misteri Sarah, DMS ya, Diari Misteri Sarah ya, Sarah Wijayanto. Aku juga ngikutin teh. Aku juga ngikutin. Dan kemudian banyak bermunculan karena memang viewernya cuman lumayan banyak, jutaan, tapi nggak tahu sekarang. Termasuk dia kisah tanya Jawa yang ini enak pembawaannya memang. Siapa ya namanya tuh, lupa lagi ya. Kisah Tanah Jawa itu siapa ya, lupa lagi. Terus ada lagi satu lagi yang sebenarnya itu cukup cerdas orangnya, karena dia menggunakan analisa juga. Dan ya gitulah, siapa sih satu lagi itu yang akrab dengan Kisah Tanah Jawa itu. Emang yang mereka ingin ambil, terutama yang saya kayak semacam Kisah Tanah Jawa dengan satu lagi itu apa, Lapondelo, masih apa lupa itu, Lapondelo ingin mengambil kisah-kisah sejarah masa lalu
supaya jadi pembelajaran untuk masa yang akan sekarang, masa sekarang ini gitu kan. Ada pembelajaran segala macam. Masalahnya Mas, apa yang diceritakan oleh jin-jin ini tidak bisa dijadikan rujukan. Mereka juga belum tentu tahu apa yang terjadi di masa lalu. Itu yang jadi masalahnya Mas. Itu yang jadi masalahnya. Karena jin itu kan, ya kalian tahu lah sifat jin seperti apa, suka bohong. Ya mereka kayak kalau kata kita bisa dibilang mengarang cerita. Itu yang malah justru harusnya sejarahnya apa, kemudian kita jadikan istilahnya cerita orang yang tidak bisa kalau di sunahnya mah apa ya, yang sohihnya itu bukan dalil sohih gitu maksudnya, itu dijadikan rujukan bahwa itu satu kebenaran. Itu yang repot Mas, itu yang repot. Sedangkan yang sohihnya sendiri kita nggak tahu gitu loh, terus ngambil dari sanad yang nggak bagus gitu loh, dijadikan rujukan, kemudian jadi satu hal pembenaran. Nah inilah Mas yang kemudian kenapa dianggap ada penyimpangan di sana, itu yang jadi masalah tuh di sana. Ya, tapi kalau untuk seru-seru sih memang seru banget sih. Kalau yang paham, yang imannya kuat, ya paling dianggap seru-seruan. Aku juga anggapnya seru-seruan aja. Apa sih ini yang diceritakan jin? Seru kan mereka kalau cerita, ngobrol dan ngarang ceritanya itu memang luar biasa gitu. Begini dan wah, kadang-kadang nggak menyangka gitu. Waduh, oh gitu. Nah masalahnya jangan dipercaya bahwa itu hal yang bener. Jangan dijadikan pegangan, karena jin itu dusta, banyak dustanya. Ada satu lagi, waktu saya di kosan yang lama itu, mungkin tahun berapa dia, 2019-an lah, 2020-an awal, ada satu pengobatan, mungkin kalian kenal Ning Siti Nampi, pengobatan ya orang lihatnya kayak yang Islami aja ya, menggunakan ayat Al-Quran juga, terus kemudian tampilannya juga Islami, tapi kemudian dia menjadikan jin itu rujukan coy. Dia kan memiliki kemampuan itu juga, memandang, ngelihat itu kan, kalau saya sih ngelihatnya bantuan jin juga sih dalam dirinya, sehingga dia bisa melihat hal-hal yang sifatnya gaib kayak gitu kan, sama aja dengan indigo gitu sebenarnya. Kemudian dia bisa berinteraksi dengan jin yang gak ada, yang dari pasien yang merasukinya, bisa interaksi, bisa segala macam. Masalahnya yang bener-bener, makanya kenapa dianggap menyimpang itu, dia jadikan apa yang diomongin jin dijadikan rujukan. Contoh yang bikin aku waktu itu agak, kata dia kalau misalnya seseorang dia ngobrol dengan yang kesurupan, itu otomatis jin yang kesurupan itu yang ngomong itu. Dialog tanya jawab, yang katanya kalau misalnya lu kaitannya dengan ikatan tali pocong, lu kena ikatan tali pocong, lu jungkir balik ibadah sekuat apapun, serajin apapun, itu gak akan diterima. Ini pernyataan yang sangat menyesatkan menurut aku, karena yang aku tahu Allah tidak akan terhalang dengan makhluk lainnya. Allah Maha Kuasa, Allah Maha segalanya, tidak akan terhalang, apalagi jin. Katanya kalau misalnya lu kena tali pocong, artinya gangguan jin, ibadah lu yang jungkir balik kerja keras segala macam pun nggak akan terima selama itu tali pocong nggak lu ambil lu dari badan lu gitu loh. Pokoknya yang ada kaitannya dengan tali pocong saya lupa lagi, udah lama. Ini bahaya, lu kebayang nggak? Aku sampai emosi, masa sih, artinya saya kan nggak tahu apa saya kena tali pocong, dan berpotensi kebanyakan orang itu kena tali pocong akhirnya kalau dari ciri-cirinya kan, kurang-kurangnya bahayanya gitu. Aku ya kurang-kurangnya pertama dari sisi syariat yang aku pahami tidak seperti itu. Dari situ aku mikir, wah ini dari situ aja udah mulai awalnya gue cuma nonton, lihat, wih hebatnya nih orang bisa nyembuhin bla bla bla. Nanti dulu saya cuma amati, tapi nggak begitu ya saja percaya sih aku, tipikalnya ngikutin aja dulu. Ya ada pernyataan yang dia ngobrol dengan ini, bener kan? Kalau misalnya jadi konfirmasi langsung ke jinnya yang merasuki pasien,
Jadi pembenaran lu minjam apa konfirmasinya ke jin lagi gitu loh. Lu dapat dari jin pernyataan itu, kemudian konfirmasi lagi dengan jin lagi gitu loh. Coba ke ustad yang ulama yang benar, tapi ya bukan yang ulama dukun juga. Ulama dukun ya sama aja coy. Kasih nih, hati-hati juga nih kalau kalian misal datang ke ulama, gue pengen laris misal dagangan, gue pengen orang sayang sama saya, senang sama saya, minimal saya nggak dibenci orang, saya pengen disukai orang, diterima orang gitu misalnya. Tapi bahas halus misalnya ilmu pengasihan, ilmu penglaris, saya pengen jualan saya laku, datang ke ulama, ke ustad. Hello, hati-hati, dukun yang berkedok ulama bisa jadi dia memberikan kayak semacam jikir-jikir, berupa jikir-jikir yang kalian amalkan, yang disuruh diamalkan oleh kalian dari Al-Quran. Memang ambilnya dari Al-Quran. Saya belum lama ini dapat dari Ustadz Muhammad Faizar juga kalau nggak salah. Gini nih kurang lebihnya, dari ulama, kelihatannya ulama, kemudian dikasih jikir-jikir untuk tujuan-tujuan yang sifatnya duniawi. Bisa jadi memang itu terjadi, manjur lah, bisa dibilang manjur. Tapi ingat, ketika kalian niatnya menyimpang, yang membantu itu adalah jin, bukan Allah cuy. Kurang-kurangnya yang membantu itu adalah jin, kan dilihat niatnya apa. Kayak yang bener aja nih, misalnya jikir ini apa, supaya disenang orang segala macam, terlihat wibawa segala macam, dikasihlah jikir-jikir yang dari Al-Quran. Itu memang dari Al-Quran, dari Al-Quran bisa jadi dikasih jikir-jikir. Tapi karena niatan kalian menyimpang, jin datang coy. Ini wangi nggak bener nih, bau nggak bener nih, ikut gue bantuin. Tuh, kalau niatnya menyimpang, maka yang datang adalah yang negatif. Kecuali, makanya disarankan zikir sekalipun, misalnya ayat Al-Quran sekalipun, misalkan baca ayat Al-Quran disuruh baca yang ini, tapi tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Kenapa dibilang apa ya kalau bahasa kitanya, tidak diterima sih sebenarnya. Kalau kata Ustadz itu yang pokoknya yang tidak diajarkan Al-Quran dan Sunnah, amalan yang tidak diajarkan Al-Quran dan Sunnah itu ditolak kuy. Walaupun itu Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak diajarkan. Itu jadinya tadi mungkin salah satunya buat ngewiridin yang gak bener niatnya. Apakah bisa terjadi? Bisa terjadi. Tapi ingat, gimana kalian niatnya? Niat kalian buat penglaris misalnya, supaya laris, ini apa, sholat sunnah dulu gitu loh, terus ada jikir-jikir yang dikasih oleh ustadz gitu dari ayat Al-Quran tertentu ya, khusus ya, ini buat penglaris nih supaya laku dagangan kalian. Referensinya ustadz dan tidak ada di Al-Quran dan Sunnah, maaf, bisa tertolak cuy. Makanya gini, lihat secara syariat aja lah, yang aman-aman aja. Kalian disuruh untuk duha, udah nggak, luruskan niat aja untuk ibadah ke Allah lah, udah itu ngikutin cuy. Masalah kemudian Allah permudah lah rezeki kita itu apa, ngikutin lah nanti. Niat kita aja dulu diluruskan, itu yang saya maksud. Saya khawatir banyak bicara, banyak yang salah juga sih sebenarnya. Jadi saya cukupkan dulu, kasih kalian waktu untuk kembali ngecek, berpikirlah, minimal berpikir. Berpikir. Ayo kita berpikir bareng-bareng, belajar bareng-bareng, oke? Mungkin kalau ada tambahan, pengurangan, yaitu saya sih belum banyak ilmunya cuy. Apa yang saya dengar, saya sampaikan. Kalaupun misalnya nggak kayak gitu, ya itu memang aku manusia biasa. Kurang lebihnya saya minta maaf. Bisa jadi berlebihan sayanya, bisa jadi malah banyak yang kurang. Ya udah Pak, otomatis lah itu manusia. Akulah manusia. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.